Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Di video kali ini kita akan belajar sama-sama cara membuat kalkulator dengan aplikasi Notepad++ beserta Google Chrome. Dari sini kita akan memulai belajar. Pertama, siapkan dulu aplikasi Notepad++. Nanti untuk link download udah gue siapin di deskripsi. Selanjutnya di sini kita harus membuat folder baru ya teman-teman. Di sini kita pakai save as atau simpan sebagai. Ini kita ke halaman depan internal, lalu klik tanda icon plus dan create folder. Di sini kita tulis saja belajar. Oke, cari foldernya, lalu sini kita klik icon plus lagi, tulis dengan nama index.html, kemudian kita klik simpan. Oke, kalau disimpan seperti ini, kita tuliskan script kita. Oke, kalau semuanya bagian atas HTML udah ditulis, selanjutnya di sini kita membuat kelas baru dengan nama container. Klik enter 2 kali, lalu buat sebuah kelas yang baru lagi dengan div dan namanya adalah box. Nanti di sini kita buat beberapa elemen di dalamnya, seperti elemen output. Ini kita tulis 0, lalu enter, lalu buat lagi kelas baru namanya debugger. Lalu di sini kita buat div lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita harus buat beberapa elemen button dari 1 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan titik. Di sini kita akan pakai copy paste aja teman-temannya. Oke, kemudian di sini kita tulis titik, lalu angka 0, kemudian angka 0 2 buah. Selanjutnya di sini kita tutup, lalu buat div lagi dengan nama kelas ctrls 0, dan dalamnya kita buat elemen tombol lagi, kita tulis AC, kita tutup, lalu di sini kita tulis juga ini dan LT. Maaf.
Selanjutnya di sini plus dan kemudian ambil, kita tutup, buat div lagi dengan nama ctrls 1. Oke, ini udah selesai. Kita rapikan dulu teman-teman. Sorry, ini jadi penutup container ya teman-teman. Di sini untuk penutup body dan di sini untuk penutup HTML. Oke, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita harus membuat file CSS. Harus sama ya teman-teman. Salah. CSS. Di sini kita klik save as terlebih dahulu, namakan seperti yang tadi teman-teman, calculator.css. Lalu kita tulis kode teman-teman. Ini
Oke, kalau file CSS-nya udah selesai, di sini kita lihat dulu projectnya dengan menggunakan Google Chrome. Kita buka Google Chrome, lalu di sini untuk kotak pencarian kita ketikkan file /3 kali, lalu SD card tulisan seperti ini itu yang polos artinya memori internal ya teman-teman. SD card / nama folder yang kita buat tadi yaitu belajar, lalu untuk file HTML nya index.html. Oke, kemudian kita klik enter. Oke, ini udah selesai teman-teman. Oke, dan di sini masih belum berfungsi ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan fungsi dari JavaScript. Di sini untuk contoh untuk contoh kalkulator sederhana aja teman-teman. Jadi ya belum lengkap kayak ada persen atau tanda kurung, buka kurung seperti itu. Jadi ini cuma contoh sederhana aja. Oke, kemudian di sini kita harus membuat JavaScript ya teman-teman. Fungsi JavaScript tulis aja di sini script search calculator.js dan tutup ya teman-teman. Kemudian kita klik simpan. Oke, langsung aja di sini kita klik new, lalu save as, dan di sini kita samain ya teman-teman namanya, save. Oke, kemudian di sini kita akan memberi teks untuk si fungsi ini teman-teman. Pertama sini kita harus membuat beberapa variabel. Di sini gue pakai variabel let aja. Let autorun data, lalu panik valid false, lalu ada lsrom, lsrom itu adalah sebagai memori yang bisa dipulihkan ya teman-teman. Nanti akan gue jelasin kenapa kita harus pakai fungsi ini atau local storage. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat fungsi window. Sini kita buat variabel baru dengan menggunakan tipe konstanta result. Lalu untuk debu kemudian untuk beberapa tombol nomor ya teman-teman. Selanjutnya di sini ctrls selanjutnya adalah ctrls yang terakhir yaitu 1.
Oke, nanti fungsinya ini adalah div class number atau angka. Selanjutnya adalah ctrls0 yang fungsinya untuk menghapus semua nilai. Lalu untuk menghapus nilai terakhir ada fungsi untuk menambahkan, mengurangi, mengkalikan, dan membagi. Lalu sini kita sama dengan untuk tahu hasilnya teman-teman. Langsung ada sini kita membuat fungsi AC atau menghapus semua fungsi. Data sama dengan 0. Kemudian untuk debu inner HTML. Menghapus nilai. Tutup. Selanjutnya di sini kita membuat fungsi untuk penghapusan terakhir, nilai yang terakhir. Kita pakai fungsi try. Lalu di sini kita buat let panjang sama dengan data length diambil 1. Kemudian separator sama dengan data.slice 0 panjang. Oke. Sini kita isi lagi ke dalam data sama dengan separator. Oke. Sini kita buat fungsi jika data sama dengan kosong, maka data sama dengan diisi ke 0. Oke, sini kita tulis ke dalam debu inner.html. Menghapus nilai terakhir. Kita tutup fungsi try, lalu buat fungsi baru itu catch atau error, fungsi yang akan diberikan jika error ya teman-teman. Kita buat variabel baru namanya const mess. Anda harus mengklik tombol AC atau klik sebuah nomor untuk melanjutkan aksi. Oke. Di sini kita berikan nilai panik sama dengan 1. Kemudian untuk fungsi debug kita tulis lagi klik sebuah tombol AC atau nomor. Oke, ini udah selesai teman-teman. Selanjutnya di sini kita harus membuat auto calculation sama dengan fungsi const i sama dengan eval data. Jadi dia di sini fungsinya untuk mengevaluasi data ya teman-teman. Kemudian kita isi lagi data sama dengan i. Lalu untuk variabel ini
evaluate kan false, di sini kita ubah menjadi evaluate sama dengan true. Lalu debug juga harus kita isi pengguna telah mengevaluasi nilai ini. Oke, di sini kita tutup. Selanjutnya di sini kita akan untuk memilih semua elemen nomor yang ada di sini teman-teman, dari 1 sampai 9 lanjut dan ini. Jadi di sini kita menggunakan fungsi for each atau perulangan numbers dot for each function val ir buka kurung. Lalu di sini kita tulis numbers i atau index on click, saat diklik function. Lalu sini kita membuat variabel baru yaitu var e this text content. Jadi ini kita isi untuk text content yang ini teman-teman, isi dari value-nya. Di sini kita tulis lagi jika data sama dengan 0 maka data sama dengan e. Oke, kemudian else data ditambah 1 teman-teman sama dengan e. Ini jadi fungsinya ditambah 1/1. Ketutup untuk else nya. Kemudian di sini kita buat pengkondisian lagi. Jika evaluate sama dengan false maka panik menjadi 0. Else panik menjadi 1. Oke, lalu tulis ke dalam debug inner html sama dengan pengguna sedang menulis nomor. Oke, kita tutup. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat perulangan untuk yang ini teman-teman, untuk elemen button di ctrl 1, 0 dan 1. Dan ini mohon maaf karena di sini cuacanya sedang hujan dan posisi ini udah jam 1 malam. Maaf, jam 12 malam. Lanjut. ctrls 0 for each function value index r. Sini. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan for let yang seperti ini, tapi di sini gue lebih suka pakai ini teman-teman, karena ya lebih simpel aja gitu dilihatnya. Kemudian di sini kita menggunakan pengkondisian switch atau case, switch case nama teman-teman ini dalam JavaScript. Switch case i. Jadi dia di sini untuk mendeteksi nilai si index. Jadi kalau ada si user misalnya, kalau untuk menekan elemen ini kita hitung dari sini teman-teman. Untuk AC ini, AC nilai indeksnya adalah 0, berarti 0 1 2 3. Itu teman-teman cara menghitungnya, meskipun terbilang ada 4, tapi kalau dari bahasa sistem itu angka 1 ini jumlah ada 4. Jadi terbilang itu cuma ada 3. Oke.
Di sini KC 0. Jika nilainya 0, maka data ditambah satu persatu spasi, ini harus string ya teman-teman, plus this text content. Oke, break KC1 kita sama semua teman-teman. Oke, kemudian ini untuk case 2 atau KC2. Di sini kita, jadi kalau yang KC kedua 012. Nah, jadi ini fungsi yang kedua ini adalah tambah, teman-teman. CTRL1. Oh, sorry. Jadi gue nih untuk fungsi ke satu ya, teman-teman. Yang ini 012. Oke. Pantas agak error dikit. Oke, ini teman-teman fungsi ini, jadi kalau tombol itu diklik maka dia akan menjalankan fungsi si auto calculations. Selanjutnya di sini kita buat untuk fungsi si CTRLS1 0 maksudnya. Ya, di sini kita langsung copot saja teman-teman karena ya terlalu lama menurutku. Oke. Untuk nilai yang pertama, jadi itu yang ini teman-teman, AC. Jadi di sini kita tulis aja langsung ke fungsinya di sini AC. Lalu break, lalu KC1. Kemudian di sini kita gunakan fungsi clear loss. Lalu break lagi. Kemudian untuk KC kedua, di sini kita sama teman-teman kayak ini. Oke, sampai case ketiga. Oke. Oke, kemudian di sini kita membuat autorun. Autorun di sini fungsinya supaya bisa mengirimkan informasi ke dalam si output. Lalu output itu yang mana? Nah, output ini adalah yang nomor 0 ini. Yang ini di atas 0 comment. Jadi dia akan mengirimkan informasi secara real time ke situ, teman-teman. Kita pakai set interval. Di sini kita tulis result .inner HTML sama dengan data. Ini jadi sini si result ini output untuk si output yang ini. Lalu si data dia jadi akan bermain di dalam string ya teman-teman. Ini jadi kayak manipulasi string gitu. Jika panik sama dengan 1, maka data kita isi menjadi 0, kemudian panik menjadi 0, lalu valid sama dengan false. Selanjutnya kita tutup, lalu jika data sama dengan 0, maka CTRLS1
Untuk child yang kedua atau indeks yang kedua ini kita matikan ya teman-teman. Kita bisa buat true. ctrls1 yang kedua. Oke, 1 yang kedua. Berarti ini teman-teman 0 1 2. Berarti untuk fitur sama dengan di sini akan dimatikan oleh sistem ya teman-teman. Karena di statusnya itu adalah data sama dengan 0. Jadi ini kalau nilainya 0 itu nggak bakal bisa dievaluasi. Oke. Selanjutnya di sini kita klik else, kita tulis else ctrls 1 2 disable false. Jadi misalnya kalau si datanya lebih dari 1 atau yang tidak sama dengan 0, maksudnya yang lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka sama dengan akan diaktifkan kembali oleh sistem. Selanjutnya di sini kita akan mengisi nilai string ke dalam si ls-rom. ls data sama dengan data. Oke. Sini kita tutup dan kita berikan time-nya atau set intervalnya untuk waktu itu menjadi 0 teman-teman. Kemudian di sini adalah fungsi dari booting atau memboot. Jadi kalau beberapa waktu pertama kali di booting atau dibuka si project ini, dia akan mengecek teman-teman jika ls-rom, jadi si ini ls-rom, kita akan mengecek dari nilai yang tersimpan di dalam local storage atau penyimpanan lokal pada browser, yaitu yang udah diisi di dalam si ls data. Jadi dia itu kan menyimpan nilai si data ke dalam penyimpanan lokal. Jadi kalau ls-rom sama dengan 0 atau ls-rom sama dengan undefined, maka result.inner html sama dengan data. Oke, else data sama dengan ls-rom. Oke, ini udah selesai teman-teman. Jadi kalau si ls-rom itu nggak ada nilainya atau indefinite, maka si result yang ini, yang si 0, maka dia akan ditulis menjadi angka 0. Jika si penyimpanan lokal ada berisi nilai atau string, ya dia akan menulis, maka si data akan diisi oleh si ls-rom ini. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya di sini kita segarkan browser Google Chrome. Coba di sini kita klik salah satu tombol apakah bersedia. Oke, ini bekerja teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Oke, ini juga bisa di scroll. Untuk AC, coba di sini kita klik AC. Oke, pengguna menghapus semua nilai. Jadi working teman-teman. Fungsinya AC itu jadi data menjadi 0 lalu dikirim melalui debug, pengguna menghapus semua nilai. Sini coba kita tulis sesuatu lagi, 1 2 3. Oke, pengguna menghapus nilai working. Selanjutnya di sini kita coba fungsi clear last atau hapus terakhir. 1 2 3 4. Kalian bisa ketik angka apa aja nanti. Sini kita klik. Oke, working teman-teman. Jadi fungsi si clear last ini, kenapa gua pakai fungsi try? Karena kalau nggak pakai fungsi ini bakalan error teman-teman. Dan di sini gue pakai let panjang data sama dengan length. Jadi dia itu akan memeriksa panjang atau banyaknya string atau nilai yang udah disimpan ke dalam si variabel data, lalu diambil satu.
Kemudian fungsi si separator data sama dengan slice 0. Jadi dia itu dimulai dari mula atau start dan diakhiri dengan panjangnya ini. Nah, lalu diisi kembali data sama dengan separator. Nah, di sini ada pengkondisi lagi. Jika data sama dengan tidak ada atau kosong, maka data akan diisi kembali menjadi angka 0. Oke, lalu di sini dikirim kembali atau dilaporkan kepada si pengguna menghapus nilai terakhir. Oke, lalu di sini ada fungsi lagi, catch error constant. Anda harus mengklik tombol AC atau klik sebuah nomor untuk melanjutkan aksi. Jadi di sini kalau ada keterangan error, maka akan ditampilkan seperti ini. Maaf ya teman-teman, jadi karena si mesh ini itu nggak kepake ya teman-teman, jadi mendingan kita hapus saja. Lalu sini dia akan memberikan nilai kepada si panik, variabel panik, oke, menjadi 1, lalu dikirim juga ke debug ya teman-teman. Lalu di sini ada fungsi auto calculation di sini teman-teman. Kita klik save dulu. Di sini coba kita segarkan kembali. Coba di sini kita coba fungsi si tambah, tombol tambah ini coba 12 ditambah 3. Oke, ini kita klik tambah. Oke, 12 tambah 3 sama dengan 15. Dan di sini juga pengguna telah mengevaluasi nilai ini. Di sini kita tulis auto calculation. Di sini gua pakai variabel konstanta const i sama dengan evaluasi data, lalu diisi kembali dengan data sama dengan i, lalu evaluate true yang tadinya adalah false, lalu di sini mengirim kembali kepada si debug, pengguna telah mengevaluasi nilai ini. Lalu di sini gue juga buat perulangan ke beberapa semua elemen yang nomor ini, kumpulan nomor ini. Di sini ada var e sama dengan this text content. Jadi dia itu fungsinya untuk mengisi si e ini sebagai yang nilai ini teman-teman. Nah, ini 1 2 3. Jadi artinya begini teman-teman, si e ini bisa keganti. Jadi kalau salah satu nomor itu diklik, maka dia kan bisa mengisi otomatis, misalnya 5, nanti bisa 3, bisa 1, bisa 4, atau bisa 2 gitu ya teman-teman. Oke, lanjut di sini ada jika data sama dengan 0. Oke, jika data sama dengan 0, maka si data akan menjadi e. Jika data sama dengan 0, maka data sama dengan e. Nah, di sini kenapa gua pakai fungsi ini? Karena kalau nggak pakai itu teman-teman, karena kalau kita tulis 0 0, nah dia biasanya akan menambah 0 0 0 gitu teman-teman, kecuali kalau kita pakai 0 ini. Nah, dia bisa tambah. Karena di sini gue juga belajar dari aplikasi si Java, maksudnya dari kalkulator itu teman-teman. Karena kalau nilainya itu cuma 0 atau 1 buah, jadi dia nggak bisa itu teman-teman ya, maka dia akan tetap menjadi 0. Jadi gue tuh akan berpikir seperti itu, dan jika tidak sama sekali maka data akan ditambah satu persatu sama si text content. Jadi sini 1 1 1 2 2 2 gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini jika si evaluate false, maka si panik akan diisi menjadi 0. Jika tidak, panik menjadi 1. Oke, sini debug.inner.html, pengguna sedang menulis nomor. Jadi kalau si pengguna sedang mengetik nomor, maka akan dikirimkan message ini, pengguna sedang menulis nomor. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi si ctrl1, jadi dia fungsinya untuk
Ya seperti itu yang udah gue jelasin tadi. Ada ASEC, clear last, lalu ada auto run, jadi fungsinya itu untuk mengirimkan output secara real time dan memanipulasi string ini teman-teman, semua string ini atau variabel. Lanjut di sini ada si LS-ROM. LS-ROM itu jadi kayak penyimpanan lokal di storage browser kita. Jadi kalau pertama kali browser diboot, misal di sini gua akan jelasin, kita mengetik angka, ya contoh aja ini teman-teman, lalu kemudian kita close si Google Chrome-nya, lalu kita masuk lagi. Oke. Nah, dia kan secara otomatis mengingat kembali nilai yang udah kita masukkan tadi teman-temannya, sama seperti aplikasi kalkulator di HP kita ngetik seperti ini, lalu kemudian kita close, lalu kita masuk kembali. Nah, dia akan seperti ini teman-teman, dia akan mengingat lagi nilai yang udah kita masukkan tadi. Jadi fungsinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi yang bekerja itu si else. Jadi kalau yang si atas ini, jika LS-ROM 0 atau undefined, maka dia tidak akan memulihkan nilai. Jadi kalau nilainya ini 0, maka dia akan seperti itu juga teman-teman, dia akan tetap 0 juga. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya tutorial dari channel ini. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang gue jelasin, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.